Shalom semuanya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Esti yang sudah memberikan kesempatan buat kami, buat saya untuk membawa share. Saat ini saya membawakan share tentang perjalanan Yesus ya. Saudara semua sebagai anak-anak Tuhan udah tahu ya gimana perjalanan Yesus. Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus disalibkan, mati dan bangkit, naik ke surga dan mencurahkan rohnya untuk kita semua. Jadi kita bangga ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh mengenal siapa Yesus. Dan Yesus ada dalam diri kita sebagai pembela bagi kita. Nah, di Kisah Rasul 1 ayat 6-11 itu peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tapi saya nggak akan baca firman-Nya, tapi saya baca di Kisah Rasul 1 ayat 8. Apa tujuan Yesus untuk naik ke surga? Yaitu Yesus mau mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita. Ya, di Kisah Rasul 1 ayat 8, mari kita lihat ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan Roh Kudus, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita untuk kita itu menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Kristus di Yerusalem, yaitu di rumah tangga kita, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dikatakan di sini Tuhan tuh sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas hidup kita. Jadi memang Tuhan tuh naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya atas buat kita semua, supaya kita menjadi saksi Yesus, supaya kita juga menjadi suratan terbuka daripada Yesus. Di samping kita diberi kuasa, kita lihat di Yohanes 14 ayat 2. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Di Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan naik ke surga untuk memberikan kita kuasa dan juga menyediakan rumah kita di sorga, supaya kita di mana kembali ke rumah Bapa di surga, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena Tuhan sudah menyediakan rumahnya bagi kita. Poin yang ketiga, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi dikatakan di Yohanes 20 ayat 21, yaitu Tuhan memberikan damai sejahtera pada kita. Poin yang keempat, Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Allah, Yesus naik ke surga, yaitu untuk mencurahkan kuasanya atas kita. Itu poin ke-1, Kisah Rasul 1 ayat 8. Diberikan kuasa untuk menjadi saksinya Kristus. Poin kedua, yaitu di Yohanes 14 ayat 2, kita diberikan rumah di sorga. Dan poin ketiga, damai sejahtera Tuhan berikan atas kita. Dan yang poin keempat, yaitu Yohanes 20 ayat 22, terimalah Roh Kudus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah terima Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan rohnya bagi kita. Sampai sejauh mana Roh Kudus berkuasa atas hidup kita? Sampai sejauh mana Roh Kudus itu berdaulat atas hidup kita? Apakah kita menyadari nggak ada Roh Kudus dalam diri kita? Apakah kita mengakui nggak ada Roh Kudus dalam diri kita? Apakah kita sudah membawa kehidupan kita itu bersama dengan Roh Kudus? Kita buka yuk di Efesus 5 ayat 17-18. Efesus 5 ayat 17-18. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Allah.
Ya, di sini dikatakan di Efesus 5 ayat 17-18. Janganlah kamu bodoh. Arti bodoh di sini tuh orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Orang yang hidup tidak di dalam kebenaran. Orang yang hidup tidak di dalam kekudusan. Sedangkan kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kita tuh jangan menjadi bodoh. Karena kalau orang bodoh itu tidak mengerti apa yang sebenarnya Tuhan mau. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya atas hidup kita supaya kita menjadi saksi Kristus. Supaya kita menjadi perpanjangan daripada tangan Yesus. Supaya kita menjadi perpanjangan daripada pikiran Yesus. Supaya kita menjadi saksinya Yesus. Mau di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Makanya dikatakan firman Tuhan di Efesus 5 ayat 17. Janganlah kamu bodoh. Jangan kamu tuh tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Jangan kamu tuh hidup tidak di dalam kebenarannya Tuhan. Di ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh roh. Nah, anggur itu, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Anggur, orang yang hidup dengan daya tarik dunia. Karena anggur itu kan menimbulkan hawa nafsu. Jadi kalau orang yang hidup dengan daya tarik dunia, orang yang semaunya hidup sendiri, orang yang hidup penuh dengan ambisi, penuh dengan hawa nafsu, hidup dengan kedagingan, tidak memikirkan diri sendiri. Sekarang saya mau melakukan dengan kehendak sendiri, tapi tidak memikir masa depan seperti apa. Nah, ini kalau orang yang bodoh, orang yang hidup dengan mabuk oleh anggur, dia hidup semena-mena. Dia tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Dia tidak menghargai bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Tapi kita mengotori hidup kita. Kita mengotori dengan ambisi kita. Kita mengotori dengan kekecewaan, kemarahan, dengan pahit, dengan amarah. Nah, itu jangan kamu bodoh. Kita hidup sudah dipenuhi Roh Kudus. Biarlah kita hidup dengan kebijaksanaan. Roh Kudus itu lemah lembut. Roh Kudus itu penuh dengan kebaikan. Roh Kudus itu penuh dengan kemurahan. Buah-buah roh ya, ada 9 buah roh. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk kita jangan bodoh. Kita yang setiap minggu, setiap hari kita mendengar firman, renungan firman. Biarlah setiap firman yang kita terima itu harus menjadi rema. Bukan asal kita terima, ya udah biasa lagi. Kita melakukan kegiatan yang biasa-biasa yang hanya untuk menyenangkan hati kita. Tapi biarlah Roh Kudus yang berkuasa, Roh Kudus yang berdaulat, Roh Kudus yang bertahta atas hidup kita, yang menuntun setiap langkah kita, yang membimbing setiap kehidupan kita. Yesus naik ke surga untuk memberikan rohnya pada kita, karena Roh Kudus ada sebagai penolong dan penghibur. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita harus minta kerinduan. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus penuhi saya. Kalau kita ada kerinduan untuk meminta Roh Kudus itu berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, kita akan punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu berdoa, selalu memuji Tuhan, selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu hidup intim dan memuliakan nama Tuhan. Setiap hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Melalui kehidupan kita, perkataan kita, pikiran kita selalu memuliakan nama Tuhan. Dan menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus itu pasti mengerti akan kehendak Tuhan. Punya kepekaan, punya hikmat, bisa membedakan roh. Dan kita akan selalu setia dan taat. Setia dalam perkara yang kecil. Taat apapun yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita pasti taat. Kita untuk taat itu melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Walaupun itu mungkin berat untuk hati kita untuk melakukannya. Tapi kok ada Roh Kudus dalam diri kita yang memampukan untuk kita tetap setia, untuk kita tetap taat. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pikiran kita akan selalu positif. Kita tidak akan mereka-reka yang jahat.
Kita tidak akan mereka-reka untuk menghakimi orang, tapi kita akan terus berpikir positif. Pikiran kita akan manis, sedap didengar, dan juga selalu memberi nasihat pada orang sekitar kita, menjadi terang, menjadi berkat. Itu kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan menyadari bahwa dirinya itu serupa dan segambar seperti Yesus. Karena kalau kita tidak menyadari bahwa hidup kita serupa dan segambar seperti Yesus, kita akan terus memiliki kepahitan. Kita akan jadi gambar hidup kita itu akan rusak, dan kita itu tidak menyadari kasih karunia Tuhan. Selalu melihat orang, selalu selalu menyalahkan orang, dan tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita serupa dan segambar seperti Yesus, kita akan selalu berdamai dengan diri kita, bahwa kita hidup karena kebaikan Tuhan. Kalau kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita hidup itu karena Tuhan begitu sayang pada kita. Sekalipun kita harus melewati tantangan, persoalan, masalah, tapi kita punya Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Jadi kita harus percaya Roh Kudus ada dalam diri kita, selalu menyertai kita, selalu menuntun, membimbing kita. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana kita merespon bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita? Apa kita melibatkan Roh Kudus dalam segala hal? Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha di dalam bisnis kita? Apakah kita libatkan Roh Kudus? Apakah kita suka bertanya pada Roh Kudus? Roh Kudus yang ada dalam diri kita apa? Kita suka ajak obrol nggak gitu? Kan kalau misalnya kalau saya di kendaraan ya, kan, aduh Tuhan ini jalan macet, ini harus gimana ya Tuhan? Nah, Tuhan akan kasih hikmat, kita belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah, itu Roh Kudus yang tuntun. Atau misalnya kita pernah ada kelupaan taruh barang di mana gitu, aduh kita lagi mencari, misalnya contoh kunci, di mana ya kuncinya ya, kita cari kok nggak ada, kita panggil Roh Kudus. Itu saya pernah ngalami ya, saat kita mencari sesuatu yang sedang kita cari, kita minta Roh Kudus tolong, di mana, dan Tuhan ingetin, ternyata kita akan ketemu dengan barang yang kita cari. Dan kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita dikasih kepekaan. Misalnya, kita lagi berjalan, kita lagi jalan pagi, kita lagi mandi, kita lagi masak, Roh Kudus bisa berbicara. Karena Roh Kudus berbicara 0,005 detik. Kita tangkap nggak? Misalnya, Roh Kudus ingetin, doain si A, doain si B. Walaupun kita nggak mengerti keadaan si A dan si B itu seperti apa. Tapi kalau Roh Kudus ingatkan kita untuk doain si A dan si B, kita taat. Kita doain si A, kita doain si B. Atau misalnya Roh Kudus ingetin kita kalau saya lebih sering saya lagi jalan ya, atau lagi dalam perjalanan mobil, Roh Kudus ingetin, itu taburlah dan orang itu. Saya suka maksudnya saya sering diingetin oleh Tuhan, kamu tabur si A, kamu tabur si B. Itu sampai sejauh mana ketaatan kita? Kita tetap mau nabur atau, aduh Tuhan, uang saya tinggal segini Tuhan. Tapi kalau saat kita taat, saat kita tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera, sukacita dalam diri kita. Karena kita hidup itu bukan harus selalu dilimpahi oleh kekayaan, tapi kita hidup ada Roh Kudus, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu udah luar biasa. Yang mana dunia aja tidak bisa memberikan damai sejahtera itu. Tapi kita yang bersama dengan Roh Kudus, kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita. Sekalipun kondisi kita seperti apapun, kita akan tetap damai sejahtera. Kita akan terus menjaga damai itu jangan sampai hilang dalam diri kita. Jadi mari kita terus libatkan Roh Kudus supaya kita terus dikasih kepekaan, dikasih hikmat. Karena
Kalau saat ini kita nggak punya hikmat, kita nggak punya kepekaan, kita akan terhamirkan dengan situasi kondisi. Kita akan tidak berjalan dengan sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari-hari ini adalah sangat singkat. Waktu berjalan begitu cepat. Ya, sebentar lagi kita sudah mengakhiri bulan Mei. Udah menginjak setengah tahun. Kita nggak kerasa yang namanya hari lepas hari, kayaknya waktu tuh begitu pendek, kayaknya kita dikejar ya. Belum beresin ini, udah harus beresin lagi yang lain. Tapi kalau kita minta hikmat daripada Roh Kudus, kita akan menjalankan setiap pekerjaan kita itu dengan baik. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah kamu bodoh. Janganlah kamu mabuk oleh anggur dunia. Tapi mintalah hikmat, mintalah kepekaan, mintalah karunia-karunia untuk membedakan roh. Karena saat ini juga banyak pengajaran yang sesat ya. Banyak pengajaran yang kayaknya mengarahkan ya, mungkin kalau pengajaran sesat, kalau yang sungguh nyata mungkin kita bisa nangkap. Tapi kadang ada juga pengajaran yang pelan-pelan nanti kita dibawa ke yang ke pinggir gitu. Tapi kalau kita punya hikmat, kalau kita punya persekutuan kita dengan Roh Kudus akan ingatkan kita bahwa itu tidak baik, bahwa itu kita tetap intim bersama Roh Kudus, kita baca firman supaya kita tahu akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak terkecoh dengan pengajaran di luar. Karena akhir zaman itu banyak nabi-nabi palsu. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Jangan sampai kita terpengaruh dengan situasi kondisi ataupun omongan orang, ataupun terlebih lagi ya, kalau kita tidak menjaga hati, terlebih lagi di dalam komunitas kita, di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pergaulan kita. Kalau kita tidak menjaga hati, kita akan mudah lebih mudah tercemar hati kita. Kita akan lebih cepat kecewa. Jadi kalau misalnya dalam pelayanan mah kayaknya langsung mundur deh. Mungkin ini bukan bagian saya di tempat ini. Tapi kalau kita tetap menjaga hati, kita tetap ikuti tuntunan Tuhan, kita tidak akan tercemarkan dengan situasi kondisi di luar. Jadi, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan selalu bisa menjaga hati. Kita harus kita lihat di Lukas 21 ayat 36 ya. Lukas 21 ayat 36. Bagus bapaknya nih. Jadi bapaknya bagus jadi. Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kita tahan berdiri di hadapan anak Allah. Jadi katakan di sini di Lukas 21 ayat 6, berjaga-jaga dan berdoalah. Karena hari-hari ini ada hari-hari yang jahat. Kalau kita selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa, seperti kita gadis yang bijaksana, yang selalu tersedia pelita minyak itu. Urapan itu jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita terus diberi kemampuan untuk bisa menjaga hati kita. Supaya kita tidak tercemar dengan keadaan di luar sana. Kita harus punya gaya hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan punya gaya hidup seperti anak-anak Allah. Ya, yang kita akan dipenuhi juga buah-buah roh. Ya, Galatia 3 ayat 22 sampai 23. Apa sih buah-buah roh? Itu kasih. Kita akan mengasihi sesama kita. Sekalipun orang itu mengecewakan kita, kita akan tetap mengasihi. Sukacita, sejahtera. Dalam kondisi apapun kita akan tetap sukacita. Kita akan tetap mengalami damai sejahtera. Kesabaran, yaitu sabar. Semua itu ada waktunya Tuhan. Kalau doa kita belum terjawab, sabar.
kita tunggu semua waktunya Tuhan yang terbaik. Dan kita juga bisa sabar dalam menghadapi orang-orang yang mungkin tidak seirama dengan kita. Orang yang tidak sefaham dengan kita bisa sabar. Kemurahan, apakah kita punya belas kasihan? Apakah kita punya kemurahan dalam hati kita? Gitu kan? Kebaikan, kita harus selalu baik. Dengan siapapun juga kita harus baik. Kesetiaan, setia dalam perkara kecil. Terlebih lagi, kita harus setia dalam mengiring Yesus. Kejar Yesus, kondisi apapun juga kejar Yesus. Supaya kita tetap di jalurnya Tuhan. Kelemah lembutan. Orang yang punya kelemah lembutan, punya kekuatan yang terkendali. Dulu saya berpikir kelemah lembutan itu orang yang orang yang ngomongnya lembut, orang yang ngomongnya ramah. Ternyata kalau di dalam firman Tuhan, buah-buah kelemah lembutan itu punya kekuatan yang terkendali. Ya. Kadang kita mengalami sesuatu yang gak enak, tapi kita punya roh, kita punya kekuatan untuk mengendalikan emosi kita, kita punya kekuatan untuk mengendalikan situasi dan kondisi. Penguasaan diri ternyata tuh kedewasaan. Kalau kita dewasa, kita pasti punya penguasaan diri. Penguasaan diri dalam setiap tingkah laku kita punya penguasaan diri di dalam setiap tindakan kita. Jadi kita percaya, kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mari kita terus mengiring Yesus. Terlebih lagi sekarang itu masa-masanya penuhin jiwa-jiwa. Kita harus peduli pada orang-orang sekitar kita. Kita harus mengasihi jiwa-jiwa di orang-orang di sekitar kita. Kita punya Roh Kudus yang terus menuntun kita, membimbing kita ke arah mana yang kita akan melangkah, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Ayat terakhir di 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu, yaitu kita semua, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kita harus semangat, kita harus percaya roh kita itu lebih besar daripada roh yang ada di luar di dunia ini. Kita harus tetap bangkit, sekalipun kita harus mengalami apapun juga, tapi kita percaya kita sebagai anak Allah, kita ada dalam rencananya Allah, dan Tuhan sudah menentukan kita sebagai pemenang, lebih daripada pemenang. Jadi kalau kita ingat lagi, Roh Kudus ada dalam diri kita sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pembimbing. Biarlah buah-buah roh itu ada dalam diri kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, kita harus dewasa. Jangan kita tuh harus jadi bayi rohani yang harus selalu ingin menyusu, ingin diperhatikan, ingin dipuji, selalu ingin terlihat buah. Tapi kita harus dewasa. Kita harus menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus menjadi saksinya Kristus. Melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Kita harus menjadi saksi Yesus. Karena kita adalah surat terbuka daripada Yesus. Ya. Jadi makanya masanya sekarang itu penuh jiwa-jiwa. Biarlah kita semua itu menjadi perpanjangan daripada tangan Tuhan. Menjadi ada kepedulian pada orang-orang sekitar kita, menjadi punya hati untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, karena saat-saat sekarang itu bukan saat-saat yang mudah, bukan waktu Tuhan juga, bukan waktu yang jadi hari-hari ini kita hidup pada akhir zaman. Jadi kita entah kapan kita dipanggil Tuhan, kapan Yesus datang menjemput kita, kapan kita mengalami penderitaan di dunia ini. Tapi kita percaya bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan kita akan menjadi seorang pemenang, lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan kita akan terus menang.
kita melangkah bersama dengan Roh Kudus yang memampukan kita semua. Dan kita percaya kita semua menjadi tentara-tentaranya Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa, yang selalu optimis dan menjalani kehidupan ini. Jangan melihat selalu diri kita. Kalau kita melihat diri kita, kita akan melihat kekurangan kita. Tapi kita lihat ke depan. Bersama Roh Kudus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Roh Kudus kita akan menjadi kuat. Bersama Roh Kudus kita akan menjadi pemenang. Perkataan firman Tuhan. Saya sehat, saya kuat. Saya akan menjadi orang-orang yang hebat di tangannya Tuhan. Mari saudara, kita harus terus semangat menjalani hari lepas hari supaya kita tetap bersama Roh Kudus kita melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Itu aja firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Dan sebelum penutup saya tuh pengen menyanyikan satu lagu ya. Lagunya tuh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Saudara mau menyanyikan lagu ini yang penuh kerinduan? Mari angkat kedua tangan kita. Datanglah sekarang, penuhi kami urapi kami sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus sudah mengurapi kita saat kita haus dan lapar akan Roh Kudus. Saat kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus sudah berkuasa untuk kita. Terima kasih semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau sebagai penghibur bagi hidup kami. Kami sungguh membutuhkan Kau Roh Kudus untuk membimbing, untuk menasihati kami, untuk menuntun kemana kami harus melangkah. Kami percaya saat Roh Kudus ada dalam diri kami, kami akan tetap semangat. Kami tetap semangat untuk mengiring Yesus. Kami akan tetap semangat di dalam memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami sungguh mengucap syukur buat semuanya dan kami percaya setiap firman boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bu Hesti. Amin. Terima kasih Pak.